Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Zulfahmi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas E 2022. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili anggota kelompok kami, yaitu membuat sebuah video wawancara untuk menyelesaikan tugas keterampilan berbicara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangster yang lagi marak-maraknya di kota Surabaya, kota tercinta. Langsung saja kita kepada masyarakat yang akan saya wawancarai. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan namanya. Nama saya Fadila. Lalu yang saya tanyakan yang pertama, apa sih definisi dari gangster itu sendiri kalau menurut Anda? Sependek pemahaman saya, gangster itu sekelompok anak muda yang seperti yang melakukan kegiatan balap liar seperti itu di malam hari maupun dini hari. Dan itu meresahkan masyarakat tentunya. Lalu yang saya tanyakan lagi, dari definisi kakak tadi bahwasanya balap liar, itu saya mau meluruskan apakah balap liar itu hanya untuk meresahkan atau sampai menimbulkan korban jiwa? Beberapa berita yang saya tahu itu mereka juga kadang membawa senjata tajam sehingga bisa melukai maupun mencelakai orang-orang sekitar gitu. Bahkan sampai hilang nyawanya. Iya, bahkan sampai jadi korban meninggal juga. Lalu kalau menurut kakak sendiri, bagaimana sih cara mewaspadai atau berhati-hati kepada anak-anak gangster ini? Bagaimana caranya? Maksudnya untuk masyarakat gitu. Oh iya, untuk masyarakat. Untuk mewaspadainya ya mungkin ketika kalian sedang beraktivitas di luar, usahakan untuk tidak pulang sampai larut malam. Karena mereka kebanyakan mereka akan melakukan aktivitas itu biasanya di malam hari atau dini hari seperti itu. Jadi agar mewaspadai aja gitu. Jadi lebih baik melakukan aktivitas sebelum larut malam seperti itu. Lalu saya tanyakan lagi kepada kakak, ada statement dari Bapak Wali Kota kemarin bahwasanya ada 12 anak remaja yang telah diamankan. Lalu yang 9 dari 12 anak tersebut di luar dari kota Surabaya. Itu tanggapan Anda sebagai masyarakat kota Surabaya sendiri itu bagaimana? Ya, kita sebagai masyarakat Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sekaligus mencegah anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan pengaruh buruk dari anak-anak luar kota gitu ya. Jadi bagaimana sebisa mungkin orang tua itu memberikan edukasi kepada anak-anaknya, terutama nanti pada saat tahun baru kan kebanyakan mereka pada bahasanya begadang gitu ya. Begadang sampai pagi gitu kan untuk merayakan pergantian tahun seperti itu. Jadi upayakan untuk tidak memberikan kesempatan anak pergi sampai larut malam seperti itu. Jadi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Lalu menurut kakak sendiri, kenapa sih anak-anak remaja yang masih berada di bangku SMP, bahkan ada yang SMA sedikit, itu kenapa dia sampai berani melakukan hal tersebut? Bagaimana menurut Anda? Bisa jadi karena mereka mungkin terpengaruh, salah satunya mudah terpengaruh dengan teman-teman sebayanya, teman-teman satu sekolahnya seperti itu. Jadi sebenarnya usia-usia mereka itu kan usia-usia yang masih semangatnya berapi-api lah gitu kan, dan belum bisa menahan emosi seperti itu gitu.
Jadi lebih apa ya? Kalau saya bilang lebih sensitif gitu kan. Karena mereka udah mulai beranjak remaja, beranjak dewasa gitu. Jadi mereka masih mudah terpengaruh arus seperti itu. Jadi kalau bisa ya salah satunya memberikan edukasi tadi gitu kepada anaknya agar bisa mencari teman yang tidak memberikan pengaruh buruk kepadanya gitu. Lalu apakah itu bisa disebut juga sedang mencari jati dirinya? Ya bisa, karena memang usia-usia seperti itu memang mereka masih mencari jati diri mereka gitu. Jadi mereka ya masih mencoba-coba gitu loh, mencoba-coba, masih penasaran gitu kan. Akhirnya bahkan sampai perilaku buruk pun mereka terkadang berusaha mencoba juga gitu. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana saran kakak untuk teman-teman atau anak-anak gangster agar bisa merubah perilakunya dan menuju ke jalan yang paling benar atau jalan yang lebih benar dari hal itu? Menurut saya sih buatlah kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti itu. Bisa membuat konten-konten edukasi atau hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu. Sebagai pemuda gitu ya, harusnya kalian itu sebagai penerus generasi bangsa, bukan merusak generasi kalian sendiri gitu. Jadi lebih baik kalian melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang mungkin lebih modern saat ini ya, kebanyakan kan konten-konten seperti itu ya, konten-konten kreatif. Nah itu kalian manfaatkan sebaik mungkin daripada keluyuran gak jelas gitu kan di luar. Lebih baik di rumah mencari ide-ide yang positif seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pertanyaan dan salah kata juga dalam jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.